Halo guys, kembali lagi bersama kami BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar, yang mana kami akan menemani teman-teman sekalian itu dalam 1 jam ke depan dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar JKN. Jadi buat teman-teman yang ada yang bingung nih Pak, misalnya nih Kak, bingung tentang JKN, tentang mobile JKN, bisa langsung ditanyain aja ya kan? Iya, spesial juga nih. Tanyakan aja ya kakak-kakak. Yes, benar. Spesial juga nih Pak, pembahasan kita hari ini tuh tentang PBPU kolektif. PBPU. Iya benar, tentang donasi dan ya. juga tentang pelayanan di rumah sakit. Itu ya, spesial banget teman-teman. Ya. Jadi bintang tamu silakan. Iya. Tanyakan di kolom chat. Kami siap membantu. Yes. Biasa Kak Ina nih yang sering menghadapi keluhan-keluhan ya Pak. Kira-kira keluhan apa aja sih Kak yang sering di Kakak hadapi gitu? Nah, biasanya yang sering dihadapin itu misalnya salah satu nih udah dirawat inap di rumah sakit, ternyata status kepesertaannya itu belum aktif atau non aktif gitu kan. Nah, jadi biasanya peserta itu menanyakan bagaimana prosedurnya untuk mengaktifkan kembali gitu. Itu sih salah satunya. Oke. Gitu ya teman-teman. Padahal gampang banget ya Kak. Kalau misalnya mau ngecek tuh dia aktif atau enggaknya tuh, kita bisa cek dari aplikasi mobile JKN teman-teman. Yes. Ya kan Pak? Dari mobile JKN bisa, dari Pandawa bisa. Dari Care Center juga bisa. Banyak banget pilihannya. Banyak sekali kanalnya. Yes, tinggal teman-teman aja nih yang menyesuaikan apakah lebih mudahnya dari aplikasi atau dari telepon atau dari WA gitu ya. Oke Pak, kita kayaknya masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Ada pertanyaan pertama dari Kak Halloween 878. Kayaknya bukan pertanyaan ya. Tapi ungkapan. Sampaikan salamku kepada Bapak Yusuf. Oke, nanti kita sampaikan ya Kak Halloween. Kak Ina tolong disampaikan sama Bang Yusuf ya. Tolong ya Kak Ina. Pertanyaan dari pertama. Kak Halloween. Iya, agak horor. Oke, selanjutnya nih dari Kak Niel dan Gita. Kak, pemutihan kapan itu? Gimana? Kalau pemutihan itu memang sudah berjalan teman-teman. Jadi pemutihan itu bagi peserta yang sudah ditanggung sama pemerintah pusat, yang sebelumnya sudah dialihkan langsung ya, tapi dia sebelumnya itu terdaftar sebagai peserta mandiri dan itu sudah diputihkan. Tapi untuk data-datanya silahkan langsung dicek aja dari aplikasi apakah memang sudah aktif di PBIJ kan atau belum. Yes, benar banget. Dipastiin aja ya teman-teman, dicek lagi di aplikasi kita yaitu mobile JKN. Oke, selanjutnya, waduh banyak banget nih Pak. Salam-salam dari orang-orang nih Pak. Dari Kak Putra, salam sama Pak Novar ya katanya. Kak Putra ya. Selanjutnya ada juga dari Kak Titik, salam buat Pak Hendra Lubis. Oke. Pak Hendra di Laksa. Salam juga buat Ibu cantik yang di tengah. Waduh, siapa ini? Waduh, udah banyak fanbase-nya kayaknya ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Vivi. Kak, kalau mau daftar syaratnya apa aja ya? Nah, ayo Kak daftar Ina, apa tuh? apa aja sih kalau mau daftar Syarat BPJS? mendaftarkan BPJS Kesehatan itu KTP, KK, sama nomor rekening atau buku rekening atau Screenshot banking, Screenshot. Iya. Langsung daftar aja dari Yes, Pandawa. mudah banget. Mobile JKN bisa. Bisa juga dari sini Pak. Oh iya. Dari form yang ada di bawah ini ya, di kiri bawah. Jadi teman-teman isi formnya guys. Nggak harus keluar dari aplikasi, dari TikTok juga bisa sekarang. Siap. Mudah banget. Gampang. Yes. Semoga dengan kemudahan-kemudahan itu banyak peserta-peserta yang dapat menikmati, dapat merasakan manfaat dari program JKN ini. Iya kan Pak? Iya. Itu dia. Betul. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Mami Raja. Kak, BPJS PBI kami dinonaktifkan karena pindah domisili dari Jakarta ke Sumut. Gimana mau aktifin lagi ya? Baik, kalau misalnya memang statusnya sebelumnya warga Jakarta ya? Iya, Jakarta. Warga Jakarta pindah ke Sumut. Nah sebelumnya itu kan ditanggung sama pemerintah provinsi DKI Jakarta. Kemudian tiba-tiba begitu pindah jadi warga Sumatera Utara nggak aktif. Nah kalau misalnya seperti itu mau tetap yang
ditanggung sama pemerintah, maka silakan lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan masing-masing. Tapi kalau misalnya memang mau diaktifkan, tidak harus yang gratis, silakan daftar mandiri. Silakan melalui Pandawa, mobil JKN. Di sini juga bisa. Form dari bawah ini juga bisa ya, teman-teman. Mudah banget. Tinggal dipilih. Yes. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Nurjaya 24. Hai Kak Nur. Bang, gimana kalau udah nunggak 3 tahun? Kalau nunggak 3 tahun itu bisa dicicil loh, bisa memanfaatkan namanya program Rehab 3.0. Nah, bisa melalui Pandawa, bisa juga dari mobil JKN. Yes. Iya. Nah, jadi kalau misalnya memang menunggak, iurannya itu kalau 3 tahun cukup bayar 2 tahun saja. Cukup bayar 2 tahun saja. Benar. Nah, jadi kalau sudah dibayarkan selama 2 tahun plus 1 bulan berjalan, 25 bulan lah dibayar ya, maka pasti langsung aktif. Pasti langsung aktif gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya ada juga dari Kakak Awan Cerah. Wis. Bang, BPJS, iya lagi cerah banget sih memang. Bang, BPJS nonaktif terus berada di desil 6 sampai 10. Udah direaktivasi tapi belum di-approve. Yang approve siapa ya? Nah, kalau untuk yang meng-approve itu adalah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial lah yang menentukan apakah layak atau tidaknya untuk direaktivasi. Betul nggak? Benar. Betul. Yes. Jadi kalau sudah disetujui sama Kementerian Sosial, feedbacknya akan ada ke BPJS. BPJS. Nah, nanti BPJS Kesehatan akan mengaktifkan ya. Yes, benar. Semoga terjawab. Rajin-rajin aja dicek di aplikasi ya. Mudah banget. Pandawa. Mudah banget ya. Selanjutnya dari Kak Edi Family Official. Hai Kak Edi. Kak, BPJS itu bisa digunakan beda daerah kah? Nah, jadi untuk BPJS Kesehatan misalnya teman-teman sekalian vaskes terdaftarnya itu di Sumatera Utara, tapi lagi berlibur atau lagi di luar kota, misalnya di luar dari Sumatera Utara misalnya nih. Nah, teman-teman bisa pakai BPJS Kesehatannya sebagai peserta kunjungan. Nah, itu biasanya dalam sebulan hanya bisa 3 kali ya teman-teman. Nah, kalau untuk gawat darurat itu bisa langsung datang ke rumah sakit. Iya. Berarti kalau misalnya ada pertanyaan Kak Ina ya? Iya, benar. Tugas nih. Petugas yang langsung. Penanganan pengaduan informasi dan semacamnya. Iya. Terkait dengan pelayanan di rumah sakit sama Kak Ina ya. BPJS 1 siap membantu. Siap dia. Poster Kak Ina terpajang di beberapa rumah sakit. Iya. Sumatera Utara. Iya, tadi dia udah dipajang. Pajang. Waduh. Ngeri. Sering nekol-kol itu sama peserta ini. Nih, Pak, sambungan pertanyaan dari Kak Awan Cerah tadi nih, Pak. Siap, kawan. Nah, tapi yang jadi bola panasnya warga itu desa, Bang. Padahal yang approve bukan desa, sedih kali. Iya. Nah, kalau misalnya untuk kebijakan terkait dengan peserta yang dinonaktifkan, direaktivasi, ranahnya nggak di BPJS, mohon maaf. Iya, mohon maaf ranahnya ya. ada di Kementerian Sosial. Jadi keputusan ada di teman-teman Kementerian Sosial, hasilnya nanti akan ditindaklanjutin dan akan diinformasikan melalui aplikasi yang ada di teman-teman kelurahan. Yes, benar banget. Gitu ya. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak, dari Kak Roro. Hai Kak Roro. Pak, izin bertanya, jika BPJS PBI Pemda pindah vaskes 1 masih di domisili yang sama, bisa dari via mobile JKN kah? Baik, kalau untuk statusnya peserta PU Pemda atau PBI Pemda, mohon maaf, dikunci di aplikasi. Jadi kalau misalnya mau mengalihkan vaskesnya mau kemana, silahkan datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya. Yes, benar banget. Jadi gitu ya teman-teman. Selanjutnya dari sayangku nih, waduh. Bang, kami dulu BPJS Mandiri, udah berubah ke BPJS pemerintah. Sekarang mau pindah lagi ke Mandiri lagi, bisa nggak? Bisa nggak tuh, Kak? Oke. Nah, jadi kalau untuk perubahan kelas ya berarti. Iya. Jadi kalau di pemerintah itu kan di kelas 3. Nah, kalau teman-teman mau beralih ke Mandiri bisa di kelas 2 ataupun di kelas 1 seperti itu. Bisa kok. Bisa ya teman-teman. Bisa. Oke, selanjutnya dari Kak
Pratiwi. Pak, gimana waktu cek status keaktifan dari nomor tunggal Pandawa punya suami nggak timbul? Kalau misalnya punya salah satu anggota keluarga kita seperti pasangan, anak-anak, tiba-tiba tidak muncul nih dalam misalnya dalam satu kartu keluarga, tidak muncul dalam satu tampilan ya di Pandawa, Mobile JKN. Nah, ini ada kemungkinan kalau misalnya pasangan kita itu berbeda segmen dengan kita. Misalnya tadi si kakak itu di segmen yang ditanggung sama pemerintah daerah, sementara si abang itu berada di tanggungan pemerintah pusat, jadi nggak muncul tuh. Tapi pastikan saja nanti dicek aja dengan menggunakan nick masing-masing di Pandawa atau Mobile JKN. Jadi kalau misalnya nanti masukkan ke nick masing-masing akan muncul tuh apakah aktif atau tidak. Lalu dibandingkan yang si kakak sama si abang segmennya apa, apakah memang berbeda. Kalau misalnya berbeda itu biasanya tidak akan muncul dalam satu tampilan. Yes, Yang benar. penting aktif. Penting aktif teman-teman. Jadi coba dicek per nick ya berarti Pak ya. Iya, betul. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih ada juga pertanyaan dari Kak Niel dan Gita. Hai Kak Niel. Pak, cara ganti nomor HP yang nggak aktif lagi gimana ya? Aduh. Mudah Bisa banget. dari Pandawa, guys. Itu dia. Berapa nomornya Kak? 0811 8165 165. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih, masuk lagi pertanyaan selanjutnya nih. Dari Kak Nanda Mutia. Hai Kak Nanda. Bang, kalau satu nama ada di dua kakak berbeda bisa daftar nggak? Itu nama di dua kata berbeda. Dua kata berbeda. Pada dasarnya selama orang tersebut itu adalah satu orang dan nicknya tunggal cuma satu, secara ya kalau data kependudukan seperti itu semestinya. Satu orang cuma punya satu nick gitu Iya, kan. benar. Nah kalau misalnya memang cuma punya satu nick, walaupun di kakaknya itu mungkin agak banyak, mungkin satu tidak update, itu nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan kalau misalnya satu orang punya lebih daripada satu nick. Nah itu berarti harus ditentukan nicknya yang valid di Dukcapil yang mana yang online, Yes, benar. supaya kepesertaannya tidak double. Benar banget, karena satu orang cuma ada satu nick teman-teman. Ya, semoga terjawab. Selanjutnya ada juga nih Pak dari Kak Faradiba. Kak Farah. Pak, cara ganti Vaskes TNI Polri gimana ya? Tuh, Pak? ini jagonya nih. Gimana itu, Nah, Kakak? jadi- Admin TNI Polri. TNI Polri. Nah, jadi teman-teman itu bisa dulu pengajuan ke satuan kerjanya. Nah, jadi satuan kerjanya itu akan membuatkan surat pemberitahuan ke BPJS Kesehatan untuk menggantikan Vaskes gitu. Nah, apabila teman-teman nih TNI Polri itu pindah satuan kerja, awalnya di luar daerah, selanjutnya dia pindah ke Sumatera Utara. Nah, itu bisa dilaporkan langsung ke satuan kerjanya. Nanti satuan kerja melaporkan ke BPJS Kesehatan. Gitu ya, teman-teman. Gitu ya. Catat Jangan lupa teman-teman. ya dilaporkan ke satuan kerja yang terbaru. Benar. Oke, selanjutnya masuk pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kakak Mei Mei. Hai Kak Mimi. Kak, gimana cara perpanjangan status bayi nyonya? Bayi nyonya caranya gampang sekali. Pastikan bayi tersebut sudah masuk ke dalam kakak kita. Yes. Kalau kakaknya sudah terbit dengan nama si bayi dan juga nicknya si bayi, segera laporkan ke BPJS Kesehatan. Benar banget. Gitu ya teman-teman, jangan lupa dilaporkan. Maksimal 3 bulan ya Pak? Kalau misalnya biar tersambung dengan orang tuanya ya. Iya 3 bulan. 3 bulan. bulan Ya ya. teman-teman. Lama-lama ya. Iya. Selanjutnya. Takutnya ya. Oke, dari Bu Kori nih, dari Bu Kori. Kak, Bu Kori. mau tanya, kalau mau tambah anggota istri langsung ke BPJS atau harus punya referensi dari perusahaan Kak? Oh, ini jagonya juga. Gimana Nah, tuh Kak? jadi teman-teman kalau misalnya dapat kartu keluarganya sudah update, sudah ada pasangan, nah itu bisa langsung dilaporkan ke HRD-nya. Nah, HRD akan melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk penambahan anggota keluarga. Seperti itu teman-teman. Ya. Jangan lupa dilapor ya pasangannya ke HRD. Iya, sayang banget kan Pak kalau nggak dilaporkan. Iya bener. Hmm, Anaknya juga ya kalau sudah lahiran. Iya. Mana tahu misalnya ada yang kelebihan nih Pak, misalnya kayak mau nanggung mertua juga kita juga udah ada. Bisa banget. Bisa banget, kita ada Jadi program. bagi PNS, TNI, Polri, perusahaan itu bisa menanggung
anak keempat dan seterusnya, mertua, orang tua itu bisa ditanggung cukup dengan iuran 1% saja bagi para pekerja penerima upah. Yes, benar banget. Cukup 1%. Cukup 1%. Semoga terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada juga dari Abang Rahmat WT. Siap. Bang, cara lapor bayi nyonya bisa lewat Pandawa nggak? Udah dikomodir belum ya? Sudah. Sudah bisa, Sudah. kata Kaina. Wih. Nah, jadi silakan dicoba ya melalui Pandawa. Mobil check-in berarti sudah bisa juga ya? Mobil CKN Belum ya, Sudah tidak di Pandawa. Harus melampirkan surat keterangan. Oh iya, harus foto atau upload ya. Silakan. Silakan Supaya diikutin segera aja. didaftarkan ya. Yes, benar banget. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga dari Bang Adnan Muhammad. Hai Bang Adnan. Kak, istri posisi di perantauan. Rencana mau lahiran di kampung halaman biar dekat sama orang tua. Next, berarti masih bersambung nih. Waduh. Coba ditanyain lagi nih. Oh, ada nih. Apakah bisa lahiran di kampung halaman tanpa harus minta rujukan dari Vaskes 1? Oke. Gimana tuh? Baik. Oh, Kaina lah ada. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya memang statusnya bayi tersebut itu harus persalinan secara seksio dengan bantuan dari Objin, maka nggak mau harus ada rujukan. Oleh karena itu harus dipindahkan vaskesnya yang sebelumnya itu di tempat asal pindah ke kampung halaman sebelum masa periode menjelang lahiran, ya. Kemudian kalau misalnya bisa 3 bulan sebelum itu, karena masih ada kesempatan untuk dilakukan proses pengecekan ke Objin sebelumnya, karena diberikan kesempatan seperti itu. Nah, tapi kalau persalinannya mekanismenya adalah persalinan normal, itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu di mana saja bisa. Gitu ya teman-teman. Ya. Karena perpindahan Vaskes juga udah mudah banget kan Pak. Gampang Teman-teman sekali. bisa akses dari ini nih, Mobile JKN. Pandawa. Pandawa juga Yes. bisa. Jadi itu nanti aktifnya di tanggal 1 per bulan depan. Iya, Ya. betul sekali. Oke teman-teman, semoga terjawab. Boleh pindah Vaskes itu 3 bulan terakhir 3 ya bulan. teman-teman ya. Yes. Kalau misalnya ternyata sebelumnya itu belum terdaftar selama 3 bulan di Vaskes yang lama, itu nggak bisa diproses. Yes, benar. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada juga dari Kak Indri SP. Hai Kak Indri. Pak, kalau kata sandinya lupa di Mobile JKN, terus nomor HP-nya juga hilang, gimana ya cara login Mobile JKN? Ada bagian bawahnya tuh ada lupa sandi. Lupa sandi. Silakan dimanfaatkan lupa sandi. Yes. Nanti notifikasinya bisa pilih kalau nggak salah ke SMS atau ke email. Email. Ya. Itu ya Kak. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Mama Dezan. Hai Mama Deza. Bang, BPJS anak saya masih nama bayi nyonya gitu. Buat gantinya biar dari aplikasi atau harus ke kantor ya? Kayu nagas. Oke, nah jadi untuk update data itu bisa datang ke kantor BPJS terdekat. Dari Pandawa juga bisa teman-teman. Nah itu bisa dilampirkan KTP, kartu keluarganya, dilaporkan kartu keluarganya, diupload. Nah itu biasanya di menu perubahan keterangannya dia itu biasanya perubahan data, Ya. data peserta. Ya, administrasi berarti ya. Ya. Betul, Kak. Diikutin aja ya teman-teman prosedurnya. Udah mudah banget kok. Bisa dari Pandawa ya kan Kak? Siap. Oke, selanjutnya dari Kak Pratiwi. Hai Kak Pratiwi. Udah saya cek Bang, punya suami PBI Jaminan Kesehatan dan saya PBPU dan BP Pemda. Ya, Nah, berarti itu jelas tadi. berbeda ya. Kalau ada Beda. berbeda segmennya, maka pindah masing-masing. Jadi nggak bakal muncul karena penanggungnya beda. Yes, benar. Nggak muncul barangan berarti karena Iya, beda benar, segmen. karena beda tadi. segmen. Ya. Siap. Berarti sudah clear ya Mbak. Oke, selanjutnya dari Kak Wak Haha. Hai. Kak, kalau urgent harus pindah vaskes karena lokasi tempat tinggal, apa nggak bisa dibantu pindah vaskes? iya nih. Gimana itu Kak Ina? Kalau urgent Kalau langsung masuk urgent. IGD. Kalau ada langsung masuk dari UGD rumah sakit ya teman-teman. Nah. Jadi nggak perlu minta rujukan. Nah, Ya, jadi kalau langsung. misalnya dinyatakan di UGD itu dinyatakan bahwasanya itu bukan urgent. Nah, baru teman-teman balik ke Vaskes 1 seperti itu. Ya. Baru dilakukan pengecekan di Vaskes 1 ya teman-teman. Siap, gitu ya. Oke, selanjutnya semoga terjawab teman-teman.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menambahkan istri biar istri pertama akur? Solusi dong Pak. Ini kayaknya bukan solusi dari kita teman-teman ya. Kirain kalau misalnya mau didaftarin nih, tadi kepesertaannya bisa. Tapi kalau misalnya itu di luar ranah kita, itu nanti coba didiskusiin aja teman-teman ya. Saya bukan ahli. Iya. Oke, dari Bang Adnan MHD tadi nih. Siap, Kak Ana. Berarti kalau lahiran normal di rumah sakit, langsung masuk aja ke IGD rumah sakit ya Kak, tanpa harus minta rujukan lagi. Kalau untuk persalinan normal pada dasarnya bisa di mana saja. Tapi kalau misalnya memungkinkan, persalinan normal bisa dilaksanakan di FKTP, jadi nggak perlu pakai rujukan. Yap, itu ya. Oke, selanjutnya dari Kakak Lisandra. Hai Kak Lia Sandra. Kak, aku udah satu kakak dengan suami, tapi BPJS ku masih aktif karena ayah yang tanggung. Itu gimana ya cara pindahinnya? Kak Ina nih jagonya. Gimana tuh Kak Ina? Nah, jadi kalau misalnya tadi kalau kakaknya sudah update dengan suami, itu boleh langsung dilaporkan ke HRD-nya teman-teman. Dilaporkan ke HRD tempat bekerja suami. Nah, itu biasanya HRD akan melaporkan ke BPJS Kesehatan untuk menambahkan anggota keluarga. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya dari Kakak Amalia. Hai Kak Amalia. Kak, kalau BPJS yang dari pemerintah sudah aktif, bagaimana cara mengaktif? Oh, tidak aktif lagi. Bagaimana cara mengaktifkan kembali? Caranya gampang sekali. Gimana itu? Pastikan kakak masuk ke dalam desil 1 sampai desil 5. Kemudian bawa surat keterangan tidak mampu, sampaikan ke kelurahan atau ke desa supaya bisa diusulkan untuk dilakukan reaktivasi. Ya, nanti direaktivasi. Yes. Oke, dari Kak Lisandra tadi nih, Pak. Enggak Kak, suamiku cuma tukang dan lagi mau daftar untuk PBI. Sedangkan yang tanggung saya tadi ayahku bekerja di Bulog. Oke, berarti kalau begitu dinonaktifkan terlebih dahulu oleh HRD dari perusahaan ayah supaya bisa menjadi tanggungan dari si suami. Oke, Kak Lisandra. Yes, semoga jelas ya Kak. Kalau ada yang bingung langsung tanyain aja. Siap. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Piu Piu. Piu piu. Piu Piu. Piu piu. Halo piu. I love you. Kak, cara tambah anggota keluarga BPJS Mandiri tanpa ke kantor bisa nggak Kak? Bisa nggak Kak? Gas Kak Ina. Bisa. Dari sini bisa juga. Bisa juga nih. Langsung. Dari form yang ada di kiri bawah ini ya teman-teman, langsung diisi aja. Langsung. Yes. Nanti bakal ditindaklanjut sama teman-teman jelita. Yes. Teman Jelita siap membantu. Benar banget. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Fadila Cika. Baik, Kak Fadila Cika. Pak, saya sudah punya BPJS, tapi saya belum pernah membayar dari awal saya membuat BPJS. Apa saya harus bayar denda, Pak? Oke, nah jadi kalau untuk teman-teman nih pendaftaran mandiri belum pernah melakukan pendaftaran, nah itu tidak ada denda. Cuman kalau mau mengaktifkannya kembali itu update virtual account-nya supaya bisa dibayarkan kembali, gitu ya teman-teman. Ya. Di-update virtual account-nya. Benar. Oke, selanjutnya dari Kak Fian. Hai Kak Fian. Kak, kalau saya dari Jawa Timur, apa bisa langsung berobat ke RSCM pakai BPJS? Kalau statusnya Kak Fian sedang emergensi, silahkan langsung ke RSCM. Tapi kalau misalnya Kak Fian mekanismenya secara tidak emergensi, maka Kak Fian mohon maaf, rujukannya berjenjang. Tetap ya dari Jawa Timur bisa diselesaikan di rumah sakit yang berada di wilayah Jawa Timur. Yes. Atau kalau enggak, Kak Fian mungkin kalau memungkinkan pindah vaskesnya di wilayah Jakarta di dekat RSCM. Tapi karena RSCM itu rujukan pusat ya, pusat nasional, jadi ya selektif, pasti yang bisa masuk ke sana itu adalah orang-orang yang memang statusnya memang aja pelayanannya hanya ada di RSCM. Yes, gitu ya Kak. Tapi tetap bisa dilayani ya, Kak Fian ya, tetap bisa dilayani di rumah sakit yang ada di wilayah Jawa Timur. Benar banget. Gitu ya Kak. Semoga terjawab. Selanjutnya
Dari Kak Wak Haha tadi nih. Hai, Wak. Maksudnya HPL udah mepet tapi lokasi rumah udah pindah jauh ke vaskes tingkat pertama sebelumnya. Gimana tuh Pak? Bisa nggak dia? Tetap bisa. Tetap bisa. Tetap bisa. Tenang aja. Yang pokoknya kalau persalinan bisa dilakukan di FKTP manapun karena sifatnya itu emergensi ya. Yes. Itu ya Kak, semoga terjawab. Selanjutnya dari Kakak Winda Rosa Andriani 6. Di farmasi obat kosong satu macam. Kadang biar ada sampai 1 mingguan lagi sampai kita beli di luar RS untung. Maksudnya gimana tuh Pak? Kaina. Mungkin ini Obatnya teman-teman kosong kali ya? obatnya kosong dari rumah sakit ya teman-teman Udah beli biasanya. sendiri ya? Nah biasanya tapi rumah sakit itu mengarahkan teman-teman untuk mengambil obatnya kembali sisanya seperti itu. Biasanya seperti itu prosedurnya. Nah cuman kalau misalnya tidak ada diarahkan untuk kembali lagi, boleh dihubungi aja BPJS 1-nya di rumah sakit ya teman-teman. Depannya ada poster, boleh dikonfirmasi biar pihak dari BPJS 1 bisa menghubungi ke rumah sakit untuk konfirmasi kenapa ada kendala obatnya tidak tersedia gitu ya teman-teman. Berarti agar dikasih solusinya seperti itu. Berarti di rumah sakit itu pasti ada poster BPJS 1. Pasti ya. Pasti. Foto Kak Ina aja ada di beberapa rumah sakit. Iya, Bang. benar. Aduh, nomor Kak Ina ada bertebar di mana-mana. Sudah bertobat. Jangan digodain. Jangan ya. Itu khusus keluhan ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak, Pak. Dari Kak Lemonade. Hai Kak Lemonade. Kak, kemarin suami saya dapat WA yang mengatasnamakan BPJS bahwa ada tunggakan. Sementara saya baru bayar. Gimana tuh? Nah, baik teman-teman, kalau misalnya memang statusnya ada muncul SMS atau WA blast dari BPJS Kesehatan, bisa silahkan dikonfirmasi ke BPJS Kesehatan terdekat apakah itu memang beneran dari BPJS Kesehatan atau sifatnya hoax. Tapi dapat dipastikan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah meminta nomor rekening untuk dilakukan pembayaran sesuatu gitu ya kan, misalnya bayar sekian ke nomor rekening ini nggak ada ya. Tidak ada. Yang ada kita kalau misalnya untuk di WA Blast, SMS itu sifatnya hanya pemberitahuan. Yes, benar. Coba dipastikan lagi ya Kak. Jangan langsung dibayar ya. Jangan langsung dibayar. Coba dipastikan. Kalaupun dibayar, pastikan itu nomor BPJS-nya atau nomor virtual account-nya masing-masing peserta JKN. Kalau bukan, berarti itu hoax. Benar. Oke. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Nomai. Hai Kak Nomai. Pak, BPJS kami menunggak 3 tahun. Apakah bisa dicicil bayarnya? Kak Ina di jagonya. Gimana tuh Kak Ina? Bisa? Pakai Rehab 3.0. Itu dia. Bisa dari Mobile CKN dan bisa dari Pandawa. Iya, silakan dicicil. Bisa harian, mingguan, bulanan. Dikembalikan ke kakaknya. Silahkan pilih. Mau Kemudahan. Yes, benar banget. Oke, selanjutnya, tapi juga itu nanti dikasih simulasi teman-teman. Jadi buat teman-teman, misalnya nih, aku nggak ngerti, nanti dikasih simulasi kok, tenang aja, ya. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan dari Kak Ed. Pak, BPJS saya tanggal lahir dan bulannya berbeda dengan akte. Apakah bisa digunakan tanpa pembaharuan? Siap, ini Kak Ina nih jagonya nih. Gimana tuh Kak? Nah, jadi teman-teman itu bisa update data, baik itu bisa dari Pandawa atau bisa dari BPJS Kesehatan terdekat, gitu teman-teman. Nah, jadi itu tetap harus divalidasi ya teman-teman agar datanya itu sesuai, gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti pastikan juga kalau masalah berobat masa pakai kartu BPJS. Cukup pakai KTP. KTP aja bisa. Benar. Oke, selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Servasius Setu. Hai Kak Serva. Pak, setelah masa reaktivasi PHK 6 bulan habis, cara buat bayar mandiri harus datang langsung ke kantor kah atau bisa dari online? Gampang Gampang banget. Silakan aja melalui Pandawa.
Mobile JKN. Atau dari bawah. Dari form di bawah ini juga bisa teman-teman, nggak perlu keluar aplikasi. Lagi nonton live juga bisa. Diisi aja teman-teman, nanti ditindak lanjut sama teman-teman jelita. Jelita. Gitu ya. Kakak-kakak jelita siapa mbak? Iya, cantik jelita. Yeay. Oke. Selanjutnya, ada juga pertanyaan dari kakak 22 Juni. Hai kakak 22 Juni, sekarang sudah 24 Juni. Sekarang sudah 25 Pak. Sudah 25 Juni. Nah, Kak, BPJS orang tua saya tiba-tiba nggak auto debit di rekening saya. Oke. Udah setahun ini, gimana cara biar auto debit lagi? Siapa ini jagonya nih? Gimana itu kakak? Nah, jadi kalau untuk mau auto debit kembali, boleh dilaporkan kembali ya teman-teman. Yes. Jadi biar diaktifkan kembali auto debitnya seperti itu. Siap. Silakan daftar auto debitnya di sini. Di Mobile JKN, mudah banget. Oke, selanjutnya dari Bang Adnan MHD lagi nih kak. Hai Bang Adnan. Ada yang mengatakan jika Bumil mau lahiran masih bukaan 1 kok katanya belum bisa di cover BPJS ya. Ada yang bilang harus bukaan 4 dulu. Apakah benar? Baik, jadi kalau misalnya mungkin bisa tambahin dari Kaina juga ya. Jadi kalau misalnya untuk penjaminan pada dasarnya persalinan itu dijamin. Hanya saja kalau misalnya bukaannya belum sempurna, masih bisa kok diberikan kesempatan kepada peserta JKN untuk bisa pulang ke rumah dulu, santai-santai dulu. Ketika sudah nanti beberapa bukaan makin terasa ya kontraksinya, harus silakan nanti dibawa ke fasilitas kesehatan untuk bisa dibantu untuk persalinannya. Tapi pada dasarnya itu tetap dijamin. Karena mengingat apa? Prioritas yang pada saat hari yang bersamaan, jam yang bersamaan, pasti banyak ibu yang bersalin. Jadi kalau misalnya saja belum bukaan sempurna, tentunya nanti jumlah bednya akan termakan di situ. Yang ibu-ibu yang semestinya sudah bukaan sempurna justru tidak bisa dilayani terlebih dahulu. Yes, benar. Ada teman kayaknya? Ya, cukup Pak. Cukup Gitu ya teman-teman, sudah cukup jelas. Gitu dia. Kalau ada yang bingung lagi, ditanyain lagi aja ya. Silakan, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya nih Pak, ada dari Kak Indri SP. Hai Kak Indri. Bapak nggak bisa aja nih, udah lupa kata sandinya lewat SMS lewat SMS sama email juga nggak bisa. Oh. Gimana ya caranya? Oh, silakan dilakukan perubahan data. Yes, perubahan data di Pandawa. Silakan. Gitu ya Kak. Ini Kak dari Kak Cece Nainggolan. Hai Kak, BPJS ku nunggak 7 tahun, tapi dicek di puskes kok aktif ya? Kenapa ya? Wis. Gitu. Silakan. Kenapa tuh Kak? Nah, itu berarti teman-teman sudah Rezeki. ditanggung sama pemerintah. Yes. Alhamdulillah. Masih banyak pemerintah. Tapi tetap ya teman-teman, Yap. untuk tunggakannya itu tetap melekat. Benar. Inilah ya. Yes. Jadi sewaktu-waktu apabila sudah tidak lagi ditanggung sama pemerintah, tunggakannya harus wajib dibayarkan supaya aktif. Yes, benar. Terus juga walaupun dia 7 tahun tadi kakak nunggak, yang dibayar itu cuman 2 tahun plus 1 bulan berjalan aja. 25 bulan. Bener. Terus kalau misalnya nggak sanggup bayar kontan, kita juga ada program cicilan dari Pandawa bisa, dari Mobile JKN bisa, dicoba aja teman-teman ya. Silakan daftar reha. Yes, bener banget. Selanjutnya dari Kak April. Hai Kak Junaina, halo. Halo Kak April, Junaina. halo. Oke, dari Kakak Gojo Satoru Waifu. Hai Kak, resign di bulan Juni. Ubah ke mandirinya bisa dari Juli atau harus nunggu 1 bulan dulu ya? Oke, nah jadi teman-teman kalau resignnya Juni diajukan dari badan usahanya itu di Juni, jadi sampai di akhir kalau udah di proof dari BPJS Kesehatan itu bisa langsung beralih ke mandiri teman-teman. Nah, biasanya tetap akhir bulan sih. Kayang dong udah ditanggung sama perusahaan biar akhir bulan. Iya. Tunggu aja lah. Tapi dicek terus ya, mana tahu nanti akhir bulan tiba-tiba masih belum sudah tiba-tiba nonaktif. Yes, Nanti benar. aja dicek di Pandawa atau di Mobile JKN. Itu ya. Oke, selanjutnya dari Kakak Amalia Siregar. Hai Kak Amalia. Kak, kalau udah lepas pasang KB bisa di cover BPJS nggak, Mbak? Nah, ini dia nih. Gimana tuh? Jaminan. Kalau untuk KB pada dasarnya BPJS Kesehatan itu
tidak menanggung Tidak. karena itu ranahnya di BKKBN. Iya teman-teman ya. Tapi silakan, biasanya ada program pemerintah bisa dilaksanakan di puskesmas. Jadi kalau sudah buka mau pasang lagi silakan, itu biasa ranahnya di puskesmas, ada dibantu sama pemerintah melalui program dari BKKBN. Yes, benar banget. Oke, semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya. Kalau KB alat kontrasepsi itu dibantu sama BKKBN. BPJS Kesehatan tidak menjamin hal tersebut. Benar. Clear ya teman-teman. Ya perlu dikasih tahu ini teman-teman. Iya. Apa saja yang tidak dijamin oleh BPJS? Iya, benar banget. Apa aja tuh kayaknya? Nah, jadi yang nggak dijamin BPJS Kesehatan itu terutama untuk kecantikan. Yes. ya estetika ya. Oke, selanjutnya itu teman-teman yang mengkonsumsi obat-obatan, mengkonsumsi narkotika, alkohol, Zat-zat zat-zat aditif lainnya ya. Nah, itu tidak bisa ditanggung menggunakan BPJS Kesehatan ya teman-teman. Jadi ada 21 hal ketentuan yang sesuai dengan peraturan Presiden 82 itu tidak dijamin. Seperti yang disampaikan sama Kak Ina tadi, tambahannya kalau misalnya memang statusnya itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berobat pakai BPJS Kesehatan tanpa melalui mekanisme rujukan, nah itu juga sudah tidak boleh ya, harus ada mekanisme rujukan. Kemudian yang kedua, sudah ada penjamin dari yang lain, seperti kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, penjaminnya bukan BPJS Kesehatan, melainkan Jasara Harja. Jadi silahkan kalau misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, konfirmasi ke rumah sakit dan minta pengajuan klaim melalui Jasara Harja. Kemudian kalau sedang bekerja atau terjadi kecelakaan lalu lintas ketika pulang dan pergi kerja atau penyakit akibat kerja, maka itu menjadi tanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan atau dari Asabri atau juga dari Taspen. Kemudian ada lagi beberapa seperti tindakan percobaan bunuh diri atau hobi yang berbahaya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pastikan tidak semuanya memang dijamin sama BPJS Kesehatan, akan tetapi kami berusaha untuk menjamin segala penyakit tapi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi tolong teman-teman juga pelajari peraturan Presiden 82 tahun 2018, ada 21 hal yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yes, benar Kalau banget. ragu-ragu silahkan dipertanyakan. Silahkan langsung ditanyain aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak. Ada Siap. juga dari kakak Depu. Kak, Oke. cara mau pindah vaskes gimana ya? Mudah banget. Silakan langsung lakukan pemindahan vaskes di mobil JKN JKN bisa. atau dari Pandawa. Pandawa bisa. Mereka akan siap membantu. Yes, benar banget. Mudah banget teman-teman, nggak harus datang ke kantor. Betul. Yang penting 3 bulan sudah terdaftar di vaskes yang lama dan akan aktif di bulan depannya. Yes, benar banget. Gitu ya. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Indri SP. Hai Kak Indri. Pak, gimana ya kalau mau ganti ke PBI lagi? Anak saya yang umur 1,5 tahun tadinya PBI, sekarang diubah jadi mandiri. Nah, jadi Kak Indri kalau misalnya mau kembali menjadi tanggungan dari pemerintah, tetap ya mekanismenya itu harus ada surat keterangan tidak mampu, kemudian pastikan desilnya si adik masuk dalam desil berapa. Ya, saya akan mengikuti dari orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya PBI masuk ke dalam desil 1 sampai desil 5, maka si adik akan menjadi prioritas untuk dimasukkan ke dalam daftar tunggu dan akan diprioritaskan untuk menjadi tanggungan prioritas untuk diaktifkan, dikembalikan menjadi PBI. Ya. Jadi tetap ya mekanismenya bawa SKTM sama pastikan desilnya diajukan melalui kelurahan atau desa setempat. Yap, benar banget. Diikutin aja prosedurnya teman-teman. Selanjutnya ada juga nih Pak pertanyaan dari Kak Telur Ceplok. Waduh. Ini kesukaan kita ya kan. Iya, jadi lapar nih siapa? Iya banget Rifat. Aduh. Apalagi kalau cabai-cabai. Aduh. Nikmat kali terus cabai. Itu ya, jadi gini Kak pertanyaannya Pak. Kak, apakah bisa BPJS dari PT sebelumnya turun lagi jadi PBI? Apakah berarti dia udah selesai dengan perusahaan? Ya kan ini Iya, bisa. Bisa ya teman-teman? Nah, jadi kalau teman-teman udah resign nih atau sudah keluar dari pekerjaannya, nah itu mau beralih untuk ditanggung sama pemerintah. Nah, itu boleh teman-teman pengajuan kembali ya teman-teman. Nah, itu biasanya dengan datang ke kelurahan ya Pak
Kelurahan, Betul, ya betul. benar. kelurahan setempat atau desa setempat. Nah, jadi untuk pengajuan untuk ditanggung jadi tanggungan pemerintah kembali itu prosedurnya teman-teman. Gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya dari Bang Naga nih Pak. Bang Naga. Saya baru daftar BPJS. Oke. Nomor VA-nya udah untuk bayar sudah keluar. Oke. Sudah 14 hari. Pas bayar VA-nya nggak bisa. Kenapa ya Pak? Wah, Apa itu? masih hari ke-14 atau sudah hari keberapa nih? Coba biasanya di virtual account itu ada tertulis tuh tanggal berapa. Jadi kalau misalnya tanggal itu sudah tertera, maka misalnya masih belum ada, silakan dicoba lagi keesokan harinya. Kalau misalnya keesokan harinya juga masih belum aktif, silakan lapor ke BPJS Kesehatan. Gitu ya Kak. Yang penting tidak keluar dari tanggal aktif sampai tanggal kadaluarsa. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya ada juga nih Kak, pertanyaan dari Kak Halo Hai. Halo, hai. Bang, BPJS saya masih satu kakak sama orang tua. Sekarang udah kakak sendiri. Apakah bisa saya pakai BPJS-nya? China. Oke, teman-teman selama masih aktif itu bisa dipakai ya teman-teman. Yes. Nah, jadi kalau misalnya mau update data, kalau misalnya udah pisah kakak nih, misalnya suaminya bekerja, nah itu boleh dilaporkan ke tempat kerja suami. Seperti itu teman-teman. Ya, Jangan lupa lapor ke HRD perusahaan. catat ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari kakak Na08. Nah, 08. Halo, Kak. Sore Bapak Ibu. Sore. Bisa ngurus kartu BPJS kesehatan yang hilang nggak? Dan syaratnya apa aja ya? Gimana itu? Pakai kartu BPJS. Ya, tidak Jangan zaman. pakai kartu BPJS. Sekarang kita cukup satu kartu tanda penduduk alias KTP. Jadi nggak perlu tebel-tebel dompetnya lagi. Ya. Kalau misalnya perlu kartu bisa di mana ya? Kalau kartu bisa dilihat di mobil JKN Itu teman-teman. dia. Jadi kalau butuh kartu, silakan download di aplikasi mobil Mobil JKN. JKN. Kartu virtual. Kartu virtual. Oke, selanjutnya dari kakak Being Ikhlas. Kak, aku BPJS Mandiri. Oke. Semalam mau pindah fase ke 1, Oke. tapi salah klik klinik. Bisa ganti lagi nggak Kak? Tunggu 3 bulan. Kak. Oke teman-teman, hati-hati ya ketika Iya. melakukan pemindahan fasilitas kesehatan. Pastikan memang vaskes yang ditunjuk itu, yang dipilih itu adalah yang benar-benar yang sesuai dengan keinginan. Karena kadang-kadang ada yang nama kliniknya itu mirip-mirip gitu ya. Misalnya klinik A1, sementara kita mau klinik A saja gitu ya kan. Nah jadi kalau pastikan namanya benar-benar dan alamatnya sudah sesuai atau belum. Jangan sampai salah ya. Iya, jadi harus tunggu 3 bulan dulu ya Dulu Kak. terdaftar di situ ya, tapi kan tetap bisa dilayani ya. Yes, benar. Oke, selanjutnya dari Kak Pintarwan Migang. Hai Kak Binta. Peserta mandiri nggak pernah pakai fasilitas tapi ditagih. Jawab dong. Nggak apa-apa. Iya. Karena apa? Karena BPJS itu sifatnya gotong royong. Gotong Kak royong, Binta. bukan? BPJS. Jadi kalau Kak Binta ya syukur ya dalam keadaan kondisi sehat dan mudah-mudahan terus-menerus dalam kondisi sehat. Amin. Kak Binta posisinya sehat saat ini. Tapi Kak Binta perlu kami sampaikan bahwa iuran yang Kak Binta terus bayarkan itu sangat membantu teman-teman yang lagi membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena apa? Karena iuran yang sudah dibayarkan sama Kak Binta itu kami gunakan untuk pembayaran teman-teman peserta JKN yang sedang butuh pelayanan. Makasih banyak Kak Binta. Terima kasih Kakak. Karena prinsipnya yang sehat membantu yang sakit. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Sunni. Hai Kak Sani. BPJS saya nunggak mulu, nggak tahu deh dibayar perusahaan atau enggak. Kata perusahaan sih sudah dibayar. Wah, gimana tuh Kak Ina? Gimana tuh, Kak Ina? Oke, nah jadi teman-teman itu bisa dipastikan ya status kepesertaannya itu baik dari Pandawa, mobil JKN gitu. Nah jadi kalau teman-teman lihat statusnya menunggak gitu kan, boleh langsung dilaporkan ke HRD atau perusahaannya untuk dibayarkan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus walaupun ditanggung sama badan usaha tetap harus cek status kepesertaannya. Yes. Tuh. Siap. Gitu ya. Mudah banget teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak. Ada juga pertanyaan dari Kak Junita. Hai Kak Junita. Mau tanya dong Bang, Kak, kami BPJS-nya mandiri.
tapi udah nunggak beberapa waktu. Jadi gimana caranya ya biar bayar cicil gitu? Wah, caranya gampang sekali Kak Vita. Ada program namanya Rehab 3.0. Nah, jadi Kak Vita itu bisa melakukan cicilan mulai harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Jadi silakan daftar nama programnya itu Rehab di Pandawa. Pandawa bisa. Atau di Mobile Mobile JKN. JKN. Kalau dari bawah bisa nggak ya? Dari Bob. Belum ya? Belum. Ya. Yes, gitu ya. Oke, selanjutnya dari kakak biasa aja. Sorry bang, ini BPJS yang di belakang Alfa. Ya. Betul. Benar. Yang di belakang Alfa. Itu ya. Alfa apa gitu? Alfa Omega. Itu dia ya. Alfa Omega Beta. Benar. Kita di BPJS Kesehatan Cabang Pematang Siantar, teman-teman. Ya, Jalan Perintis Kemerdekaan. Yes. Jangan lupa main-main, jumpain Kak Ina ya, jumpain saya, jumpain Bang Arif. Tapi kalau untuk pelayanan kita udah pindah teman-teman ke mal pelayanan publik Ramayana Rakyat juga ya. Ini loh gedungnya. Ini nih. Ini loh isi dalamnya. Iya loh. Oke, selanjutnya dari Kak Rahayu. Hai Kak Rahayu. Saat gadis saya ada BPJS tapi udah nunggak sudah 7 tahun. Terus suami ada anak mau daftar, apa bayar tunggakan saya dulu atau bisa daftar anaknya? Oke, nah jadi teman-teman untuk pendaftaran mandiri itu harus satu kakak ya teman-teman. Jadi kalau kakaknya masih punya tunggakan, itu tunggakannya harus dibayarkan terlebih dahulu, Iya. baru bisa dialihkan ke mandiri kembali untuk keluarganya yang lain. Seperti itu teman-teman. Itu ya. Masa anaknya saya didaftarkan JKN bisa berobat, ibunya tidak. Iya, sayang banget. Karena walaupun udah nunggak 7 tahun yang dibayar cuma 2 tahun loh teman-teman. 2 tahun plus 1 bulan berjalan aja. Kalau nggak bisa dibayar lunas segera, bisa melalui program cicilan. Cicilan dari Rehab, rencana Rehab. pembayaran bertahap. Yes. Ya. Oke, oh dari Kak Bebes 2701. Kak Bebes, Kak, silakan Kak. kalau rehab bisa langsung dipakai nggak? Oke, kalau untuk rehab itu tidak bisa langsung aktif ya teman-teman. Yes. Jadi selama masa rehab berlangsung, status kepesertaan itu belum aktif. Nah, kalau misalnya masa rehab sudah selesai, baru status kepesertaannya aktif ya teman-teman. Seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia posisinya ditanggung sama pemerintah, ya kan Kak? Nanti Iya, dari betul. awal udah aktif, gitu ya. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Zara Sitepu. Hai Kak Zara. Kak, kalau BPJS yang udah meninggal, tapi dia nunggak bisa langsung dinonaktifkan nggak? Ya, kalau di BPJS Kesehatan tidak bisa langsung diproses. Kami akan mengecek kembali apakah memang statusnya yang bersangkutan meninggal dunia masih memiliki tunggakan atau belum, dan akan kami munculkan perhitungan iurannya sampai dengan bulan terakhir yang bersangkutan meninggal dunia. Gitu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari Kak Deis. Hai Kak Deis. Pak, kalau mau buka BPJS Mandiri, terus kan ada foto tabungan tuh Pak. Itu minimal berapa ya Pak? Loh, berapa Kak? Bukan tabungan, bukan ininya teman-teman, tapi cover depannya Kelasnya aja. ya, mau pilih kelas berapa? Hmm. Jadi mau pilih kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu iurannya. Nah, jadi kalau misalnya jumlahnya iurannya berapa, disesuaikan kembali sama pilihan kelas. Yes. Kelas 1 itu 150.000 per jiwa per bulan, kelas 2 100.000 per jiwa per bulan, dan kelas 3 35.000 rupiah per jiwa per bulan. Gitu ya Kak. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak D. Hai Kak D. Kak, BPJS non aktif abis resign kerja, keterangan PHK itu gimana aktifkan kembalinya ya? Kak Ina nih jagonya masalah Gimana PHK. Kak Ina? Teman-teman bisa langsung ini dari Pandawa untuk mendaftarkan kepesertaannya kembali sebagai peserta mandiri. Yes. Gitu. Bisa juga dari Mobile JKN. Mobile JKN bisa juga gitu ya. Dari Bisa link link di bawah ini juga bisa. bisa teman-teman. Diisi aja form. cerita. Yes. Gitu ya, mudah banget, nggak harus keluar aplikasi sambil nonton. Sambil Diisi. nonton langsung Bisa diproses. banget, gitu ya. Isi formnya Oke. ya guys. Yes. Selanjutnya ada juga dari Kak Cici. Hai Kak Cici. Kak mau tanya, kalau kita dapat BPJS pemerintah, terus kita ya pindah kota, itu masih bisa digunakan nggak BPJS-nya? Digunakan bisa, akan
Tapi kalau mau melakukan pemindahan vaskes kemudian meminta rujukan itu belum bisa diakomodir. Jadi kalau misalnya memang pindah dari sebelumnya itu satu kota yang ditanggung sama pemerintah daerah setempat, mau dilayani di rumah sakit, maka butuh rujukan, maka nggak bisa tuh bakal keluar rujukannya. Tapi kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ya kan, lagi jalan-jalan mau misalnya kamu warga Siantar kemudian jalan-jalan ke Medan, nah dari jalan-jalan ke Medan tersebut kurang sehat, bisa nggak dipakai BPJS-nya? Tetap bisa. Silakan berobat ke puskesmas atau klinik terdekat, itu bisa dilayani 3 kali selama sebulan, tapi nggak bisa keluarin rujukan. Iya. Rujukan hanya bisa dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan tempat PBI APBD-nya menanggung. Itu ya teman-teman, dicatat. Selanjutnya nih Pak, ada juga pertanyaan dari kakak Moms Sea. Oh iya, Kak Moms Sea. Kak, sebelumnya mama dan adik saya ditanggung perusahaan Bapak. Tapi setelah Bapak meninggal hampir 4 tahun, gimana ya status kepesertaan kami? Gimana Kak Ina? Gimana itu, Pak? jawabnya? Langsung nonaktif teman-teman. Nah jadi kalau mau beralih bisa langsung saja ke Pandawa ataupun mobil CKN untuk beralih menjadi peserta mandiri ya teman-teman. Form 2 ini bisa nggak? Di form ini juga bisa. Bisa juga teman-teman. Dan nanti akan diberikan 2 pilihan, mau didaftarkan mandiri langsung aktif atau mau didaftarkan mandiri tapi mekanisme tidak langsung aktif. Kalau misalnya mau langsung aktif, maka iuran sejak dinonaktifkan akan terbentuk. Paling banyak itu 2 tahun. Tapi kalau misalnya tidak buru-buru ya, masih bisa dibilang nggak urgent lah gitu ya kan. Nah, jadi akan kena waiting period selama 14 hari. Nah, kalau misalnya kena waiting period 14 hari itu, iurannya itu akan terbentuk 1 kali saja di bulan tersebut. Itu ya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya, ada juga nih Pak pertanyaan dari Kak Dempsey. Hai Kak Dempsey. Kak, cara menambahkan anggota BPJS gimana ya? Wah, ini Kak Ina, ayo Kak Ina. Gimana? Anggota bisa dari Pandawa guys. Pandawa bisa. Keluarga dari Oh, Care Center. Care Center Bisa bisa dari juga. Mobil Mobil JKN, JKN bisa dari juga. di bawah ini. Dari form di bawah ini juga Langsung bisa. gas di bawah Langsung sini. aja teman-teman. Sama kakak-kakak jelita yang Iya. jelita luar biasa seperti Kak Junaina. Itu dia. Itu ya teman-teman, diisi Itu ya. aja. Ayo diisi formnya. Diisi pokoknya. Jangan sungkan-sungkan. Yes, benar banget. Akan di follow up sama teman-teman jelita. Selanjutnya nih, ada juga pertanyaan dari Kak Zulofeli. Hai Kak Zulu. Bang, JKN ku terkunci, tapi pembayarannya lancar. Solusinya gimana ya? Terkuncinya gimana nih aplikasinya? Gimana nih? Maksudnya nonaktif ya? Hmm. Kalau nonaktif, oh ini harus. Jadi kalau misal terjadi hal yang demikian, mungkin coba dikonfirmasi dulu kantor BPJS Kesehatan terdekat supaya bisa dicek kenapa hal itu bisa terjadi. Ya. Ragu-ragu ya, datang aja ke kantor BPJS Kesehatan supaya bisa dicek. Oke, selanjutnya nih dari Kak Ai. Ai, ya. Pak, Makanya. untuk jadi staf administrasi di BPJS gimana ya Pak? Beuh. Caranya? Beuh. Gimana itu? Gimana? Jadi kalau BPJS Kesehatan untuk pembukaan lowongan pekerjaan, silakan sering-sering diupdate di media sosial BPJS Kesehatan. Benar banget. Sering-sering aja join di Di-follow aja dulu. akunnya Siantar Sehat. Siantar Sehat bisa, BPJS Kesehatan _RI yang _RI. officialnya bisa. Kita Website juga BPJS website juga Kesehatan. bisa. Jadi pantau aja. Mantap Nanti saja. kalau misalnya ada pasti dikabarin di situ dan teman-teman tinggal apply aja. Mana tahu Siap. rezeki kita bisa bertemu, ya kan? Iya, Bisa kalau nge-live bareng. kualifikasi- Iya benar. Benar. Kalau kualifikasi atau persyaratannya silakan dicek nanti ketika pada saat pembukaan lowongan Kalau kerja. kerjaan ya. Ayo, Ya. silakan bergabung di BPJS Kesehatan. Join. Jadi keluarga besar BPJS Kesehatan menjadi duta BPJS Saya Kesehatan. It. duta. Itu. Kami duta BPJS Kesehatan. Kantor cabang Pematang Pematang Siantar. Siantar. Oke, selanjutnya nih Pak. Ada juga pertanyaan dari Kakak Islami aja. Hai Kak Islami. Sepertinya kakak ini salah alamat gitu.
Terus JMO saya lupa sandi. Terus gimana caranya ya? Nah, kalau JMO itu aplikasi BPJS Ketenagakerjaan. Iya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ya, kami dari BPJS Kesehatan. Aplikasinya mobile JKN. Oke, selanjutnya dari Kak Emma Gamestone. Jualan apa Om? Waduh. Kami gak jualan teman-teman. Kami mengedukasi teman-teman tentang program JKN. BPJS Kesehatan. Yes. Itu ya. Oke, selanjutnya dari Kak Dempsey. Bang, maksudnya bisa dari WA langsung ya ke nomor pandawanya? Iya, bisa. Jangan lupa simpan nomor pandawa kita 081 165 165. Yes, benar banget. Jangan lupa disimpan, nanti cek-cekan aja di situ. Yap. Sesuai sama instruksi yang ada. Pasti dibalas kok 24 jam loh teman-teman. Yes, Itu 17 dia. minggu. What are you waiting for? Yes Gak sir. perlu capek-capek datang ke kantor. Bener banget. Semua sudah serba mudah, serba cepat, serba setara. Itu dia. Oke, selanjutnya dari Musa. Hai Kang Nusa. Saya pernah jadi anggota BPJS Mandiri, tapi karena ekonomi nggak sanggup bayar, kurang lebih 5 tahun. Sekarang sering ada muncul tagihan. Itu gimana cara lunasinnya? Ayo Kak Ina. Ayo. Lunasinya teman-teman kalau mau dicicil juga bisa nih. Kalau misalnya nggak mau sekaligus, nah itu bisa dicicil menggunakan rehab. Pendaftarannya bisa dari Pandawan, Bisa dari mobile JKN, gitu ya. Mudah banget teman-teman. Nanti dikasih simulasi juga kok. Jadi buat teman-teman yang bingung, bisa diikutin aja simulasinya. Jadi nanti bisa lebih terarah. Oke, selanjutnya. Waduh Pak, nggak terasa nih Pak. Kita udah mau 1 jam aja. Oh no. Kita udah mau 1 jam Baru menemani ngerasain 15 teman-teman. menit ya, Nggak kayaknya. terasa. Kayaknya rasanya masih 10 menit ya. Waduh. Waduh. Saking antusiasnya kami loh teman-teman. Iya. Tapi tenang aja teman-teman, kita akan live lagi di minggu depan di hari Senin. Jadi buat teman-teman yang pertanyaannya itu belum kejawab, masih penasaran tentang JKN, bisa di follow dulu aja. Jadi nanti ketika kita live teman-teman bisa dapat notifikasi dan bisa langsung drop pertanyaannya gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup kita mau jawab 3 pertanyaan terakhir ya Pak? Boleh 3 3. pertanyaan terakhir ya, 3 pertanyaan. Jadi buat 3 teman-teman yang masih belum kejawab pertanyaannya bisa di spam aja biar kita bantu jawab gitu ya. Siap. Oke, masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Siap, gas Kak Ina. Oh ini dari Kak Junita. Hai Kak Junita. Bang, kakak kalau mau rehab harus pakai email daftar waktu buat BPJS-nya ya, soalnya itu diminta. Oke, nah jadi kalau emailnya udah nggak aktif nih, nomor handphonenya juga udah nggak aktif, bisa update data teman-teman dari Pandawa, bisa diubah emailnya. Jadi bisa ya diubah dulu emailnya yang memang kakak gunakan sekarang. Jadi nanti biar datanya lebih sinkron gitu, ya kan Kak? Oke, 2 pertanyaan terakhir nih. Waduh, coba teman-teman yang belum kejawab pertanyaannya ditanya-tanyain dulu. Silakan ditanyakan. Dari Kak Romi Borek. Hai Kak Romi. Ini banyak nih pertanyaan-pertanyaan semisal nih Pak. Kak, misalnya kita masih punya tunggakan, tapi udah mau dialihkan ke gratis, apakah tunggakannya itu harus dibayar? Siap. Gimana tuh Pak? Apabila sudah ditanggung sama PBI atau yang gratis dari pemerintah, banyak pemerintah. Terima kasih. Ya. Pada dasarnya tunggakan tidak akan hilang. Iya. Tunggakan itu akan tetap melekat kepada peserta karena itu menjadi beban atau tanggung jawab dari peserta JKN ketika sebelum menjadi tanggungan dari pemerintah. Jadi tetap ada sama masing-masing peserta JKN. Jadi sewaktu-waktu apabila tidak lagi ditanggung sama pemerintah, maka kembali ke mandiri, tunggakannya itu akan muncul kembali. Tapi selama teman-teman ketika sudah dialihkan menjadi PBI, silakan dimanfaatkan cicilan rehab di Pandawa bisa atau di mobil JKN. Bisa. Jadi silakan dimanfaatkan karena tunggakan tidak akan hilang. Oke. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak. Siap. Waduh, pertanyaan terakhir nih kayaknya banyak banget nih Pak pertanyaannya nih. Dari Kak Random. Kak Random. Kak Random beruang. Kak Random beruang. Siap Kak Random. Pak, BPJS gratis dan pemerintah. Gimana cara daftarnya Pak? Gampang sekali cara daftarnya. Gimana itu, Pak? Pemerintah ini sangat baik. Sangat baik. Jadi kalau misalnya mau menjadi tanggungan dari pemerintah, coba
kita lihat dulu diri kita layak atau tidak nggak sih untuk menerima bantuan. Yang pertama, pemerintah itu butuh surat keterangan tidak mampu untuk memperkuat hal tersebut. Dan kedua, pemerintah itu butuh eviden, bukti kalau kita itu masuk ke dalam desil 1, 2, 3, 4, 5, maksimal di desil 5. Kalau masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 5 tersebut, maka kakak-kakak bisa mengajukan permohonan untuk menjadi tanggungan dari pemerintah. Itu bisa langsung diproses di kelurahan atau di desa setempat atau melalui dinas sosial. Cara ngeceknya gimana desil-desil tadi? Cara ngeceknya gampang, melalui cek bansos. Cek bansos. Ketik aja cek bansos di Google. Nanti tinggal input NIK-nya kakak-kakak sekalian, nanti akan langsung muncul. Kelihatan tuh desil berapa. Kalau desilnya 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti layak untuk ditanggung sama pemerintah. Tapi kalau desilnya 6 sampai 10 itu ya mohon maaf, mungkin masih bisa ada kesempatan untuk bisa menanggung diri sendiri. Benar. Gitu ya teman-teman. Wih, udah lengkap banget nih jawaban dari Pak Novar dan Kak Ina. Siap, Terima kasih sebelumnya Kak Ina, Pak Novar. Terus banget lo posternya Iya, dipajang, posternya bro. dipajang di mana-mana ya. Wajahnya itu famous banget. Famous banget. Rumah sakit sering ditelepon-telepon. Sering sama- ditelepon. Wah, nggak hanya para cowok, cewek Cewek banyak juga. menghubungi. Pokoknya nggak pernah berhenti tuh Pak. Bener. Ini geter aja terus. live talk tadi udah tadi. Iya. Ini luar biasa. Totalitas sekali memang BPJS 1. BPJS siap membantu. Jadi mungkin itu aja teman-teman live kita pada sore yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita kembali lagi di hari Senin ya. Sampai jumpa Senin. Bye bye.